Yesua itu cinta matiku. Yesua itu jantung hatiku. Mencintai saya sampai sungguh mati. Karena dosa ini kau serahkan nyawa. Sangat sayang saya, kasih Yesus sudah terbukti di Golgota. Ketika Yesus serahkan nyawa, ketika Yesus serahkan nyawa. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Masih Adonai, di mana saja Anda berada. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini tanggal 5 Mei tahun 2026. Haleluya. Hari ini merupakan hari peristiwa transformasi darah Yesus, yaitu pengakuan dan menreformasi diri akan pengakuan akan darah Yesus yang telah tercurah di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Haleluya. Jadi hal ini akan ada pengakuan, hari ini akan ada pengakuan, dan hari ini juga akan dilaksanakan transformasi darah Yesus ke seluruh dunia. Mulai dari tempat tanda tumpah darah Yesus, yaitu di Mia, Tage, Paniai, Mewadi, Papua, Kepulauan Papua. Dari sinilah akan diwakili oleh suku Me, yang diwakili juga oleh persekutuan doa kekatakan tubuh Kristus, akan mentransformasikan darah Yesus ke seluruh dunia, bahwa darah Yesus itu benar adanya. Kita lihat latar belakang bahwa pada zaman dahulu dalam orasi penyaliban Yesus ada 12 suku Israel itu. Di tanah Papua di sinilah telah moyang kami 12 suku Israel telah mempermainkan darah Yesus, tidak menghargai darah Yesus dan tidak menghargai dan menolak darah Yesus. Dan buktinya ada agama-agama jauh di Saduki, jauh di Parisi, jauh di Bunani, jauh di Dagabagai, jauh di Genyem dan lain-lain agama-agama asli. Dan jauh di Saduki, jauh di Parisi, di Yerusalem sana, itu adalah bukti-bukti di mana agama-agama yang tidak mengakui adanya darah Yesus, bahkan mempermainkan darah Yesus dan tidak menghargai darah Yesus. Oleh karena itu, Yesus Masih Adonai sendiri menurut untuk mentransformasikan darahnya kembali ke seluruh dunia dan diakui oleh suku Me untuk mengakui itu. Baik, kita lihat kembali bukti bahwa orang-orang yang mengakui darah Yesus, tubuh Yesus, seperti Rasul Petrus, Yohanes, Yakobus, dan juga 12 suku Israel, 12 rasul yang lain. Mereka membuktikan bahwa darah itu benar sampai mereka mempertahankan diri, sampai mereka mati martir di atas kayu salib. Ini baru rahasia, ini baru Tuhan bukakan hari ini. Saudara-saudara terkasih, hari ini Tuhan baru bukakan kepada kami hari ini
bahwa rahasia penyaliban bahwa Yesus itu pertumpahan darah di atas kayu salib untuk menghapus dosa umat manusia itu benar, dan itu dipertahankan, diakui oleh 12 rasul dan dipertahankan oleh 12 rasul. Gara-gara darah Yesus inilah mereka telah mempertahankan darah Yesus, sehingga mereka dibantai, mereka dibunuh, mereka mati martir. Dan itu rahasia yang baru Bapak beritahukan pagi ini kepada kami. Haleluya. Dan ini yang saya akan bersaksi apa yang Tuhan bukakan rahasia ini. Haleluya. Setelah bukakan rahasia ini, lalu pada hari ini juga Bapak sedang menunggu apakah betul-betul orang Papua itu sungguh-sungguh mulai dari hari ini pengakuan darah Yesus itu harus dilakukan. Setelah itu transformasi darah dilakukan, darah Yesus. Kalau orang Papua itu seluruhnya pegang darah Yesus itu, apapun dari 5 benua, bangsa-bangsa dan negara-negara dan PBB dan juga yang sedang mengincar orang Papua untuk digenosida itu, apapun hari ini juga pengakuan darah Yesus dan pegang darah Yesus itu baik-baik, maka walaupun mata alam dunia ini sedang mengincar orang Papua untuk mau digenosida, tetapi ketika pengakuan dan kembali darah Yesus dan menerima darah Yesus kembali orang Papua hari ini, maka orang Papua akan terlindung. Bahkan Papua ini dia akan damai. Bapak beritahukan seperti itu saudara-saudari, dan sekitar sebentar jam yang ditentukan dari surga akan diatur untuk bagaimana itu semua akan ditransformasi, pengakuan dan transformasi darah Yesus akan dilaksanakan hari ini juga. Dan Yesus sendiri hadir dari dalam dimensi roh, dan juga malaikat Tuhan siap mereka membunyikan sangkakala ke seluruh dunia, dan juga untuk menerima apa yang akan dibacakan dalam pengakuan dan transformasi darah Yesus ke seluruh dunia pagi ini, hari ini. Dengan demikian, sebelum mendahului itu saya mau bersaksi tentang apa yang Tuhan bukakan pagi ini. Mulai dari tadi malam, ketika kami berdoa, ada seorang DPR yang tadi malam kami renungkan tentang sengsara Yesus. Sebelum itu kita dengarkan dulu firman Tuhan. Sebelum saya masuk ke Rema dan Logos firman Tuhan. Matius 26 ayat yang ke-26. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk penghapusan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan meminum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Ya, itu dasar firman Tuhan. Perjanjian lama adalah darah binatang dan masih dipertahankan oleh agama Yahudi Saduki, Yahudi Parisi, Yahudi Yunani, Yahudi Dagabare, dan agama-agama lain di muka bumi seperti agama Hindu, Buddha, Islam. Pokoknya yang tidak mengaku Yesus dan darahnya, itulah yang masih mempertahankan darah binatang. Tetapi darah binatang ini sudah dibatalkan oleh Yesus ketika Yesus menumpahkan darahnya di atas kobada kotu, waitai kotu. Di Tagai Mewo di Papua. Ya, di sini. Jadi tadi malam waktu kami renungkan ayat tadi ini, kami renungkan tadi malam itu, ada seorang hamba Tuhan yang dia punya kakaknya itu, dia tabrak dengan orang Jawa. Orang Jawa ini posisi dalam keadaan koma, sedangkan dia punya kakaknya ini, dia seorang pejabat di Papua Tengah. Dia kepala ini dia terbentur. Jadi waktu berdoa tadi malam itu, lalu Tuhan bilang begini, lewat dia saudaranya itu dari mata alam bangsa-bangsa sedang kejar mereka. Kami berdoa lagi, Tuhan bilang sama, dari mata alam ini sedang mengejar orang Papua. Lalu kami berdoa tanya lagi, itu karena apa? Tuhan bilang begini, kalau orang Papua itu mulai dari pejabat-pejabat, gubernur, bupati, wali kota, TNI Polri, semua orang-orang di dalam, pokoknya orang asli Papua yang ada dalam berbagai lembaga manusia, masyarakat, ormas yang terlarang maupun yang
apa sih, pokoknya orang asli Papua harus mengakui darah Yesua dengan benar dan pegang darah Yesua dengan baik. Itu apapun dari PBB, dari 180 negara, bahkan yang terlibat di dalamnya untuk mau mengincar orang Papua itu, tidak akan dapat. Berapun mereka pakai karena orang Papua kembali mengakui darah Yesua dan kembali pegang kepada firman Tuhan dan firman darah Yesua itu sendiri, tubuh Yesua itu sendiri. Kalau pegang baik-baik, itu tetap terlindung di dalam perlindungan darah Yesua Masih Adonai. Tadi malam diberitahukan begitu. Itu sampai 3 kali. Orang Papua harus hari ini kalau sudah mengakui dan transformasi darah Yesua sudah dilakukan, pejabat mulai dari orang asli Papua, pejabat yang tinggi sampai yang di bawah itu semua orang asli Papua harus pegang betul-betul darah Yesua dan menghargai darah Yesua. Tidak boleh melakukan praktek-praktek yang dengan menumpahkan darah binatang, darah apa saja di atas Papua. Tetapi harus percaya bahwa darah Yesua itu berkuasa di atas Papua untuk melindungi Papua. Dan Tuhan menuntut untuk orang Papua harus mengaku betul-betul dan betul menghargai darah Yesua dan menghormati darah Yesua. Haleluya. Itu yang Bapak beritahukan tadi malam. Tadi pagi ini kami juga berdoa. Tadi pagi kami berdoa. Saya mimpi, saya dengar suara Tuhan bahwa ada 3 seperti jantung merah, tapi di situ ada 3. Ada 3 bro. Kenapa ini harus seperti ini dalam mimpi ini? Ada pengakuan. Saya sedang bicara ketika saya terbangun baru saya tanya Tuhan. Tanya-tanya begini. Tuhan bilang begini. Petrus itu berbicara pengakuan darah Yesua. Setelah menyangkal 3 kali tapi dia mengakui darah Yesua. Tubuh Yesua. Setelah itu Rasul Yakobus itu dia menaruh harapan kepada darah Yesua. Lalu Rasul Yohanes itu dia mengikuti pertumpahan darah Yesua pertama di Taman Getsemani, di zaman Ekau Kutu sampai ke ini Golgota. Sampai ke Golgota atau yang disebut Kobada Kutu. Sampai di atas. Jadi Rasul Yohanes itu dia mengasihi darah Yesua dan dia mengasihi tubuh Yesua. Sehingga Tuhan berikan dia kitab wahyu. Itu diberitahukan begitu dan ini hasil doanya. Kita ikuti dulu hasil doanya supaya kita percaya sesungguhnya peristiwa yang dilakukan oleh para rasul pada saat itu mereka mati martir bagaimana mempertahankan darah Yesus. Yohanes dan Petrus itu dia beriman, dia percaya, dia mengakui darah Yesus. Tuhan Yesus 3 kali. Yakobus itu dia menaruh harapan kepada darah Yesus, Tuhan Yesus. Dan juga Yohanes itu dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap roh. Bapak itu memang seperti itu Pak yang saya mimpi ini Roh Kudus singkapkan Bapak para mematakan raskopraris. Dengan hati kami percaya dan dengan mulut kami mengaku seperti itu terus. Kalau Yakobus itu orang yang mempunyai pengharapan di dalam darah Yesus. Kalau Yohanes itu orang yang mengasihi darah Yesus. Dia mengasihi darah Yesus sampai mulai dari darah Taman Getsemani dia melihat. Yakobus dia lihat, Yohanes dia lihat. Dan darah damai itu yang dia melindungi Yohanes waktu menerima kitab wahyu. Sampai terakhir di atas Golgota, di atas kere itu di atas kepada waktu Bapak di situ dia melihat, dia menyaksikan peristiwa Yesus. Itulah Yakobus dia mengasihi darah Yesus. Sampai titik darah penghabisan Yakobus menyaksikan. Rasul Yohanes menyaksikan, mengasihi. Manusia darah yang Bapak di surga puas memandang kepada darah Yesus itu. Haleluya. Itu Yohanes. Sedangkan Petrus itu dia mengakui penangkalannya 3 kali. Lalu dia kembali mengasihi Bapa 3 kali. Bapa di dalam nama Bapa bahwa darah Yesus itu benar, darah Yesus itu benar, darah Yesus itu benar. Darah yang dapat mengampuni, menyucikan dosa umat manusia. Sehingga Rasul Petrus dia mengakui darah Yesus. Dengan hati dia percaya dan dengan mulut dia mengaku bahwa darah Yesus adalah darah benar, Bapa darah kudus, darah mulia. Haleluya. Iya. Dong mengakui sungguh-sungguh tuh rasul-rasul itu. Jadi dong tidak takut mati martir.
Lihat itu macam penuh keberanian. Penuh keberanian jadi macam Darah Yesus memberanikan. tidak rasa gentar sedikit pun. Jadi dia tahu bahwa darah Yesus itu lebih kuat dari orang. Darah Yesus pasti bungkus orang semua. Sekalipun punya darah ini habis, ini habis, tapi darah Yesus akan bangkitkan mereka kembali. Hidupkan Oh. mereka. Itu macam kekuatan yang Bapak lihat menjadi satu terowongan. Eh, Sisa orang tarik buang berdarah-darah. Bulu badan naik ini darah Yesus wae. Orang cabut bulu tuh. Cabut bulu semua, dia berjuang kepak sayap. Badan ini bundar. Para rasul disiksa mati martir ini. Tapi dong tidak takut mati martir. Darah Yesus itu. Dong percaya bahwa darah Yesus itu membukti mempertahankan darah Yesus. Yesus itu jantung hati. Iya, Jadi macam dong betul-betul mengasihi. dia mengasihi. Itu tidak takut. Betul-betul mengaku. Betul-betul Wow. menaruh harapan. Mau dia menjadi terowongan seperti itu. Dia tarik keluar baunya. Macam sayap ayam. Macam ayam yang dicabut-cabut. Dia bulu-bulu. Dia tebak. Dia ada tebak. Pokoknya darah Yesus itu memberanikan mereka yang para rasul mati martir ini. Kamu dengar. Menidar. Kemudian darah Yesus ini lebih kuat. Itu bukti bahwa darah Yesus itu benar. Darah Yesus itu kuat. Darah Yesus itu kuat dalam tubuh kita. Jadi pertama Tubuh Yesus. jiwa jadi tidak takut mau serahkan untuk darah mau diapakan. Yesus aku jantung hatiku. Amin. Mencintai saya sampai sungguh mati. Amin. Itu mereka punya pertaruhan itu. Iya pertarungan. Pertarungan. Jadi macam apa ya? Mempertarungannya apa? Memang sudah cinta mati. Dia bilang seperti mamanya tuh lebih bagus itu mati bersama-sama dengan Yesus. Mamanya sudah ikhlas. Mamanya Maria. Terus siapa lagi? Yohanes, Petrus, Yakobus orang ini. Dong, aduh. Ini sudah sadarkan kita. 12 rasul ini. Dia Yakobus itu dia pada laki-laki. Tadinya dia lawan, dia tidak mau percaya. Tapi setelah dia lihat Yesus mati itu, bila Yesus kesembuhan, kemurnian, Iya, kesalahan. tekad betul. Apapun saya tetap membelah pada saudara. Jangan sampai dia harus. Menaruh harapan kepada darah Yesus. Yakobus dia menaruh harapan kepada darah Yesus. Terus dia menaruh harapan. Saudaranya. Petrus itu dia mengaku. Dia 3 kali menyangkal, tapi dia kembali. Tuhan ingatkan dia 3 kali, dia kembali mengaku darah Yesus. Tapi yang Yakobus ini, Yohanes ini dia ikut Yesus. Mulai dia lihat Yesus itu, dia punya darah tetes mulai itu sampai terakhir titik darah penghabisan. Yakobus dia menaksi, Yohanes dia menaksikan itu. Oh, Itu dia mengasihi Yesus sampai orang dia bilang itu dia sih mau begitu. tenggelam dalam darah Yesus. Sudah masuk dalam darah Yesus, dia sudah mandi darah. Tenggelam dalam darah Yesus. Darah Yesus. Itu yang Yohanes bisa dapat kitab Wahyu. Makanya itu Tuhan berikan dia itu kitab Wahyu yang kegerakan yang sekarang kita dah masuk. Kitab Wahyu itu Yohanes Tuhan berikan dia kerana dia mengasihi darah Yesus. Dia bilang dia sudah dong bunuh saya sudah. Kalau Yesus dibunuh dia, dan dalam hati dia jalan, dia ikhlas itu kelihatannya begitu. Gara-gara Yesus cinta mati yo. Tidak gampang pada saat-saat itu Bapak. 12 rasul harus menjadi bapak takar berdasar di atas batu karang yang teguhnya Yesus Masiah dalam meletakkan bapak takar keselamatan bagi bangsa-bangsa. Wow, dahsyat Tuhan perkasa bapak takar melari ke arah bapak takar skopradis. Haleluya. Iya. Bicara lagu tadi kata Iya. Yesus. gara-gara cinta. Lihat, surga sedang menyanyi lagu ini. Oh Yesus rela ditikam Oh Yesus, rela ditikam jantung dia. gara-gara cinta. Gara-gara cinta manusia. Oh Yesus rela ditikam Tombak di lambung. tambah di lambung gara-gara Yesus cinta manusia. oh Yesus
kekasihku, aku punya cinta padamu. Yesus sangat sayang saya. Kasih Yesus sungguh telah terbukti di Golgota. Di kepada kau tuai tak kau tu. Maka nyawa. Mencintai saya sampai sungguh mati. Saya ini kau serahkan nyawa. Keji ini kau rela berkorban. Aduh, hancur hatiku, membayangkan sengsara Kalvario. Aduh, biar pedi jantungmu seperti duri melingkar kasih jantungmu. Haleluya. Oh, haleluya. Di setiap waktu aku setia. 12 rasul mereka setia sampai mati martir. Salib sampai di kedekotu. Nah, Yesus itu cinta matiku sampai menggenapi semua janji-janji firman Tuhan. Haleluya. Kok itu dibuktikan oleh Rasul Petrus, Yohanes, Bapak Yakobus. Oh, haleluya. Dengan murid-murid rasul-rasul yang lain. Bapak mematahkan mulai dikira sekarang ini membuktikan bahwa darah Yesus itu benar. Sehingga Kidung Agung Salomo berkata bahwa cinta kuat seperti maut, api yang banyak tidak dapat, air yang banyak tidak dapat memadamkan api cinta Kalvari. Haleluya. Api cinta. Kira ikut tu. Kepada aku tu, baik tak ikut tu. Rasul-rasul Petrus, Yohanes, Yakobus dan lain-lain. Itu yang tadi Bapak perlihatkan Pak. Terakhir ada dengan lagu tadi, itu lagu-lagu itu. Macam Roh Kudus juga ajar lagu-lagu begitu ya. Roh Kudus ajar lagu-lagu begitu. Ya, itu tadi kita ikuti hasil cuplikan doa tadi pagi ini dan Bapak membuka rahasia ini. Bagaimana 12 rasul itu mengakui dan mempertahankan darah Yesus itu sampai mereka semua mati martir. Haleluya, itu membuktikan. Karena pada zaman itu untuk akui darah Yesus dan tubuh Yesus itu, pada zaman itu orang baca firman Tuhan saja, dan pada zaman itu juga orang akui tubuh Yesus, darah Yesus itu semua diincar pada zaman itu. Itu tidak gampang pada zaman itu. Karena di mana-mana ada tentara-tentara Papua pada zaman itu, dan juga tentara-tentara Romawi pada zaman itu, juga ada agama-agama jauh di Saduki, jauh di Parisi, jauh di Banani, jauh di Darabaga, dan di jaga-jaga. Jadi mereka mempertahankan darah Yesus dan mengaku darah Yesus itu tidak gampang-gampang pada zaman itu. Kita lihat sekarang di dalam roh. Kita pelayanan di akhir zaman di dalam roh ini, di Papua ini saja ini. Itu 5 benua punya macam doti-doti, mantra-mantra itu kejar-kejar orang Papua. Sampai orang Papua ini mau habis. Itu karena genosida. Itu karena orang Papua sini. Ada satu rahasia yang kemarin baru Bapak bukakan. Banyak orang mati di Mewodide, di daerah Sukume, daerah Dani, dan lain-lain, mati secara diam-diam terang-terang. Itu karena mereka tidak hargai darah Yesus. Mereka tidak mengakui darah Yesus, lalu mereka bikin semadi-semadi dengan korbankan darah babi. Terutama banyak bunuh darah babi, darah sapi, darah binatang, ayam, dan lain-lain. Ini yang bikin sampai, Tuhan bilang, itu yang bikin sampai matalam. Dunia itu sedang kejar orang Papua itu karena orang tidak menghargai darah Yesus, dan yang telah satu kali Yesus mati untuk selama-lamanya menjadi darah perjanjian baru dan kekal itu tidak menghargai. Walaupun Kristen itu sudah masuk di daerah Mewah Papua ini, sudah masuk daerah Dani, sudah masuk, tapi banyak orang masih melakukan praktek karena itu karena kurang ada pengajaran-pengajaran dari
baik itu kalangan Katolik dan juga dari Romawi, dari Eropawi yang masuk ke Papua ini kurang ada pendegakan akan atau memperingati di mana transformasi darah Yesua itu. Sehingga Bapak sendiri menurun untuk melakukan transformasi darah Yesua hari ini akan diumumkan ke seluruh dunia untuk bahwa darah Yesua itu benar, darah Yesua itu kuat, darah Yesua itu hebat, darah Yesua itu maha suci. Yang melindungi orang Papua, yang melindungi orang-orang bangsa-bangsa yang mengakui namanya. Haleluya. Bapak kemarin waktu kami sempat berdoa di tempat yang akan dilakukannya, selenggarakannya itu Tuhan bilang begini, aku senang melihat orang yang mencari wajahku, dan aku senang juga orang yang menenangkan hatiku dengan pujian dan penyembahan dalam roh dan kebenaran, dan bahkan mereka mengakui darahku. Haleluya. Itu Bapak Yesus Masih sangat senang. Saudara terkasih, di mana saja Anda berada, haleluya. Kemarin sampai pantauan di dalam dimensi roh, dalam transformasi doa yang akan dilakukan hari ini, yaitu bahwa ada 99 mata bangsa-bangsa itu, mata alam bangsa-bangsa. Mereka akan mengikuti itu dari beberapa negara, tetapi darah Yesus akan tutup mata alam bangsa-bangsa itu. Karena darah Yesus akan menutupnya, dan mereka akan seperti jadi patung begitu. Mereka hanya menonton saja menjadi patung. Sementara itu ada mata rohani yang akan mengikuti ini dari berbagai bangsa-bangsa. Terus yang ketiga itu akan ada mata rohani yang akan pantau seluruh dunia itu saksi bagaikan. Coba apa yang kemarin Bapak bukakan, kita langsung saja dengarkan apa yang hambanya melihat ini, dia akan memberitahukannya. Haleluya. Ya, baik. Jadi yang kedua itu mesentan mata rohani yang akan memantau pergerakan transport darah Yesua dari Tage Mewo di Papua, tempat Yesua tumpah darah Yesua itu dari berbagai mata rohani akan melihat peristiwa ini, dan dibilang itu mereka akan menjadi saksi bagaikan awan di Wahyu Ibrani 11 itu. Saksi kita bagaikan awan itu menyaksikan peristiwa transformasi darah Yesua ke seluruh dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga itu internet dari berbagai negara termasuk Israel sudah pasang, dan mereka akan mencatat peristiwa yang akan dilakukan ini. Ini juga akan dicatat karena sebagai sejarah, membuktikan bahwa itu sebagai sejarah yang pernah dilakukan transformasi darah Yesua yang tidak pernah dilakukan oleh agama apapun, tidak pernah dilakukan oleh denominasi apapun dari sejak Yesua itu naik di atas, menumpahkan darah di atas bumi sampai dengan sekarang ini. Karena itu peristiwa baru pertama kali dilakukan dalam pelayanan ibadah, pengakuan dan transformasi darah Yesua ke seluruh dunia. Saudara-saudara terkasih, lalu apa yang Bapak beritahukan kepada kami kemarin, bahwa setelah orang Papua itu mengakui transformasi darah Yesua itu, tunggu pengakuan itu. Kalau itu pengakuan itu dijatuhkan betul-betul, dan setelah itu mereka taat dan mempertahankan darah Yesua seperti 12 rasul tadi yang martir mempertahankan darah Yesua itu, bahwa darah Yesua itu benar, maka Papua itu langsung dia akan damai. Seluruh Papua ini dia akan damai dari Sorong Samarai ini. Lalu bangsa-bangsa itu akan takut melihat keadaan Papua itu karena Tuhan hadir sendiri. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Itu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini transformasi dilakukan, apa yang akan terjadi di atas Papua, kita akan ikuti selanjutnya itu agenda kerja Tuhan. Kami hanya kerja 1 Yosua kerja 9. Kami hanya menyampaikan sebagai penyambung lidah Tuhan, juru bicara. Kami hanya menyampaikan apa yang Bapak sedang lakukan. Bapak kerja Yosua kerja 9, kami kerja 1. Kami ini hanya sebagai penyambung lidah, sebagai juru bicara, menyampaikan apa yang Tuhan sedang beritahukan kepada kami di dalam roh, dan apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam roh. Ya, itu saja untuk mengawali jam-jam, detik, menit, jam-jam, sebentar akan ada pengakuan dan transformasi darah Yesua ke seluruh dunia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap semuanya Engkau muliakan nama-Mu. Untuk mengawali hari ini, sebelum sebentar akan dibacakannya pengakuan dan transformasi darah Yesua ke seluruh dunia, kami telah memberitahukan apa yang terlebih dahulu Bapak memberitahukan tentang apa yang Bapak lakukan dan apa yang pernah 12 rasul lakukan
Dan Bapa membukakan rahasia-rahasia tentang darah Yesus itu sendiri yang berkuasa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Amasia Adonai, kami telah berdoa hari ini deklarasi akan dilakukan, transformasi akan dilakukan ke seluruh dunia. Dari daerah tempat tanah tumpah darah Yesus di daerah Tagameu di Papua. Maka kami mengundang beribu roh kudus, beribu malaikat Tuhan mengkawali tempat akan diselenggarakannya. Semua jaringan-jaringan dari surga dipasang dengan cara Tuhan, dan kami serahkan ke dalam agenda Tuhan hari ini, dalam kendali-pengendali Tuhan, dalam pengaturan Tuhan. Semua yang hadir dan semua yang mengambil bagian di dalam acara sebentar di sana. Haleluya. Haleluya. Bapa sendiri yang mengendalikan mereka, Roh Kudus sendiri yang mengendalikan mereka. Dalam nama Yesus Amasia Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin.